Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video sebelumnya banyak yang bertanya kira-kira lebih unggul yang mana antara Vivo Y28 yang dijual dengan harga 2,6 juta dan Realme C65 yang dijual dengan harga 2,3 juta. Karena dari segi harga tidak beda jauh. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, di video kali ini kita akan compare lengkap keduanya. Apakah lebih unggul Vivo Y28 atau Realme C65? Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tahu jawabannya. Seperti biasa, untuk yang pertama kita akan compare dari segi desainnya terlebih dahulu, dimana secara keseluruhan kedua HP ini sudah sama-sama memiliki tampilan yang mewah dan kekinian. Bentuk bodinya sama-sama flat atau kotak dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Dan untuk konsep layar yang digunakan juga sama, baik di Vivo atau Realme sudah menggunakan konsep layar punch-hole display sehingga menambah kesan mewah. Pokoknya kalau secara tampilan keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin, tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Di sini yang bikin beda, untuk urusan audio Vivo sudah dilengkapi dengan dual speaker stereo, sementara Realme hanya single speaker atau mono. Artinya 1 poin tambahan untuk Vivo ya, karena sudah menggunakan dual speaker stereo. Ada di bagian bawah dan atas jadi satu dengan speaker telepon. Lanjut ke bagian layar, Vivo memiliki layar sebesar 6,68 inch dengan resolusi HD+. Panelnya menggunakan IPS LCD refresh rate hingga 90 Hz dan memiliki tingkat kecerahan di angka 1000 nit. Sementara Realme ukuran layarnya sebesar 6,67 inch dengan resolusi juga masih HD+. Untuk panelnya menggunakan IPS LCD refresh rate bisa sampai 90 Hz dengan tingkat kecerahan hingga 625 nit, lebih kecil dibanding Vivo. Jadi untuk spesifikasi layarnya di sini Vivo sedikit lebih unggul ya, karena memiliki kecerahan yang lebih tinggi hingga 1000 nit, sementara Realme hanya di angka 620 nit saja. Tapi kalau secara kualitas, warna yang dihasilkan keduanya tidak beda jauh, karena balik lagi resolusi yang digunakan sama persis. Baik di Vivo atau Realme, saturasi warnanya sama-sama bagus, terlihat jelas serta tajam, dan yang pasti nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pokoknya untuk urusan layar, bisa dibilang keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Layarnya sudah sama-sama bagus serta nyaman untuk digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, Vivo memiliki kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini masih eMMC dengan skor pengujian ada di angka 13.000 poin. Sementara Realme juga dibekali dengan kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini juga masih eMMC karena skor yang dihasilkan sama-sama ada di angka 13.000-an poin. Jadi untuk urusan memori bisa dipastikan keduanya sama kuat ya dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Soalnya mulai dari kapasitas memori yang digunakan hingga jenis ROM yang digunakan masih sama persis. Lalu untuk urusan dapur pacu, Vivo ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Sementara Realme C65 juga sama, ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Artinya di sini sama kuat, tidak ada yang lebih dominan. Kemudian untuk urusan sensor, kedua HP ini dibekali dengan jumlah sensor yang sama persis, di mana sensor penting seperti cahaya, orientasi, magnet, dan giroskop sudah ada, walaupun sama-sama masih menggunakan virtual gyro. Buat kamu yang butuh sensor NFC, baik di Vivo atau Realme juga sudah sama-sama ada. Jadi untuk urusan sensor, di sini keduanya juga sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin, karena memang tidak ada bedanya sama sekali. Sekarang untuk performanya, kita coba menggunakan Geekbench 6, di mana skor yang dihasilkan Vivo ada di angka 435 dan 1316 poin. Sementara di Realme, skornya ada di angka 433 dan 1408 poin untuk multicore-nya. Lalu untuk AnTuTu benchmark, Vivo mampu menghasilkan skor di angka 267 ribuan, sementara Realme skor yang dihasilkan ada di angka 280 ribuan. Jadi seperti yang sudah saya singgung di atas, untuk urusan dapur pacu di kedua HP ini tidak ada yang lebih dominan ya, karena mulai dari kapasitas memori hingga seri chipset yang digunakan masih sama persis. Kemudian untuk gaming testnya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Dan grafik yang terbuka di Realme bisa sampai ultra dengan frame rate high, sementara di Vivo juga sama, bisa sampai ultra dengan frame rate high. Untuk tipikal game seperti ini sudah mampu dijalankan dengan baik oleh keduanya.
Gameplaynya terasa lancar dan responsif, baik saat 1 lawan 1 atau lagi tempur rame-rame. Tidak terasa ada perbedaan yang signifikan. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di Vivo bisa sampai Smooth Ultra dan mentok hingga SD High. Sementara di Realme juga sama, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Kalau kamu tanya lebih ngebut yang mana, jujur performa dari kedua HP ini terasa sama saja. Karena balik lagi, keduanya ditenagai dengan dapur pacu yang sama. Dan untuk tipikal game seperti ini, gameplay dari keduanya terasa standar saja menurut saya. Bukan tipikal yang playable atau sachet. Sama satu lagi yang perlu diingat, giroskop di kedua HP ini sama-sama terasa delay atau kurang responsif. Karena masih menggunakan virtual gyro. Pokoknya untuk urusan performa, di kedua HP ini sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena tidak terasa ada perbedaan saat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Geser ke bagian baterai, Vivo dibekali dengan baterai jumbo 6000 mAh. Dan untuk kecepatan chargingnya sudah super flash charging 44 watt. Dimana setelah saya coba, hanya butuh waktu sekitar 1 jam 26 menit saja untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara Realme dibekali dengan baterai 5000 mAh, lebih kecil dibanding Vivo. Untuk kecepatan chargingnya sudah SuperVOOC 45 watt dan butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Di sini untuk kecepatan saat isi daya, Realme memang lebih ngebut sekitar 10 menitan. Tapi menurut saya Vivo tetap juaranya dan sekaligus mendapatkan 1 poin. Karena memiliki kapasitas baterai yang lebih besar, jadi lebih awet tentunya. Dan untuk perbedaan saat charging juga tidak terlalu beda jauh, hanya sekitar 10 menit. Lanjut untuk operating system, Vivo berjalan di Android 14 basis PhantasOS 14. Sementara Realme juga berjalan di Android 14 basis Realme UI 5.0. Bicara soal sistem, kedua HP ini sudah sama-sama memiliki tampilan UI yang kekinian dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk urusan fitur, baik di Vivo atau Realme juga sama-sama lengkap. Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan mode game turbo sudah sama-sama ada. Dan yang tidak kalah penting, UI di keduanya sama-sama nyaman untuk digunakan. Pokoknya untuk operating system bisa dibilang keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena UI-nya sudah sama-sama kekinian, untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Yang terakhir untuk sektor kamera, Vivo dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sementara di Realme juga sama, ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Artinya untuk sektor kamera, di sini keduanya juga sama kuat ya, karena dibekali dengan megapiksel kamera yang sama besarnya, baik belakang maupun depan. Untuk fitur kamera yang ditawarkan juga sama-sama ada banyak, namun untuk perekaman videonya, baik di Vivo atau Realme belum dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS. Bicara soal kamera, berikut adalah hasil foto dari Vivo Y28 dan Realme C65. Dari contoh yang ada, foto yang dihasilkan keduanya terbilang mirip alias tidak beda jauh, dimana baik Vivo maupun Realme sama-sama mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk karakter warnanya juga sama-sama pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Lalu untuk kamera selfie-nya, karena dibekali dengan megapiksel kamera yang sama, jadi foto yang dihasilkan juga tidak beda jauh alias masih 11-12. Ada satu momen foto dari Realme lebih oke, dan begitupun sebaliknya, terkadang gantian foto dari Vivo yang lebih bagus, jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Pokoknya untuk urusan perfotoan, di sini keduanya sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin, baik saat foto menggunakan kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y28 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme C65 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Untuk detail dan tingkat ketajamannya di kedua HP ini masih sama persis. Namun di sini video dari Realme lebih unggul menurut saya dan sekaligus mendapatkan 1 poin. Karena seperti yang kamu lihat, karakter warnanya lebih pop up alias ngejreng. Lalu untuk video kamera depan, dari contoh berikut saya rasa kamu bisa menilai kalau video dari Vivo lebih bagus. Mulai dari gambarnya yang lebih tajam, kecerahan videonya lebih oke, dan karakter warnanya juga lebih fresh. Jadi kalau untuk video kamera depan, di sini Vivo juaranya dan mendapatkan 1 poin ya, karena kualitas videonya lebih bagus.
Dan itulah tadi perbandingan antara Vivo Y28 versus Realme C65, dimana untuk skor akhir yang dihasilkan ternyata Vivo lebih unggul. Dari semua poin yang sudah kita bahas, pada dasarnya kedua HP ini punya banyak kesamaan ya, mulai dari segi layar, spesifikasi yang ditawarkan, kelengkapan sensor, bahkan hingga performanya. Tapi kalau ditanya mending pilih mana, jujur di sini saya lebih pilih Vivo Y28 karena punya beberapa kelebihan yang tidak ada di Realme C65. Seperti sudah dibekali dengan dual speaker stereo, kapasitas baterainya lebih jumbo, dan hasil kamera depannya yang lebih bagus. Namun kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.